16 tersangka narkoba diamankan Polres Majalengka, puluhan gram sabu dan ribuan obat disita. Polres Majalengka mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras selama periode Juni hingga Juli 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 16 tersangka laki-laki yang terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, serta peredaran obat keras atau obat bebas terbatas. Kasus-kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Majalengka. Di antaranya Kecamatan Ligung, Cigasong, Sukahaji, Panyingkiran, Sumberjaya, Jatiwangi, Majalengka, Palasah, Bantarujek, Talaga, hingga Lemah Sugih. Dari 16 tersangka, 5 orang terjerat kasus narkotika golongan 1 jenis sabu. 5 lainnya terkait tembakau sintetis, sementara 6 tersangka lainnya berkaitan dengan peredaran obat keras atau obat bebas terbatas. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 30,95 gram sabu, 56,69 gram tembakau sintetis, serta 5,025 butir obat keras atau obat bebas terbatas. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan sejumlah modus transaksi. Di antaranya sistem tempel dengan memanfaatkan peta atau petunjuk lokasi, serta transaksi secara langsung melalui sistem COD. Para tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang menyasar berbagai wilayah di Kabupaten Majalengka. Majalengka, Max Rolis, intijayatv.com melaporkan. Masing-masing terdapat 1 kasus, jadi ada 16 pengungkapan kasus. Dapat kami sampaikan pula bahwa kapasitas ataupun status dari ke-16 orang yang telah diamankan ini, 5 orang tersangka ini adalah sebagai, 15 orang tersangka ini sebagai pengedar, dan 1 orang tersangka adalah statusnya dia yang memproduksi daripada narkotika tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan juga, adapun barang bukti yang berhasil kami amankan, yang kami lakukan penyitaan, narkotika jenis sabu sebanyak 30,95 gram, kemudian narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 56,69 gram, dan obat keras atau bebas terbatas sebanyak 5.025 butir. Dapat kami sampaikan bahwa ini adalah satu bentuk komitmen kami, Polres Majalengka. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap para pelaku, baik itu pengguna, pengedar, apalagi bandar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka. Apabila ke depan ada masyarakat yang mengetahui adanya peredaran daripada obat-obatan terlarang tersebut, bisa kiranya menghubungi kami di call center kami 110, ataupun bisa langsung direct message di Instagram kami m.aldi Sulaiman. Terima kasih. Ada pertanyaan? Yang produsen komandan itu barang buktinya berapa ya? Baik. Jadi terkait dengan produsen, bahwa yang bersangkutan ini berinisial HJ, yang mana kita amankan dengan barang bukti ini dia memproduksi tembakau sintetis. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan dari inisial HJ ini, yang pertama adalah 1 buah botol cairan kloroform dengan ukuran 1000 ml. Kemudian 1 pack botol spray kaca, 1 pack tutup botol spray, 2 paket berisi narkotika jenis tembakau sintetis,
kemudian 5 batang rokok, yang mana dari 5 batang rokok tersebut diduga tercampur dan dicampur-campur oleh cairan sintetis, kemudian 1 tabung kaca di depan kulkas, 1 buah kompor pemanas listrik, kemudian 3 buah lakban yang digunakan untuk proses pembuatan tersebut, dan uang tunai, kemudian 1 handphone. Dapat kami sampaikan juga, tentunya dari ke-16 orang yang sudah kita amankan ini, Sat Narkoba Polres Majalengka saat ini masih melakukan pengembangan, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti akan ada tersangka-tersangka berikutnya. Terkait dengan jaringan obat terlarang ini dari mana saja, terus juga statusnya seperti apa? Apakah pelajar atau misalkan lulusan atau pengangguran? Mungkin Pak Kasat Narkoba bisa. Baik, mohon izin mudah. Ini rekan-rekan media, pertanyaannya akan saya jawab. Jadi kalau untuk OTT, obat-obat tertentu atau obat-obat tertentu terbatas yang melanggar penyediaan farmasi, itu hampir di semua wilayah kita ada di Majalengka, dari mulai Ligung, kemudian Jati 7, kemudian Kertajati, kemudian Palasan, hampir semuanya ada. Dan memang alhamdulillah sampai saat ini insya Allah zero di Majalengka ini zero. Dan kita sudah secara masif atas perintah dari Bapak Kapolres, begitu dari Bapak Kapolres, tidak ada ruang untuk obat-obatan terlarang di sini. Mereka bilang obat-obatan terlarang di Majalengka. Kemudian kalau tadi disebutkan terkait tentang untuk anak-anak di bawah umur, memang untuk saat ini kita belum mendapati. Untuk saat ini kita belum mendapati, karena yang kita tangkap rata-rata semuanya pengedar. Karena di sini harus ada pengedar dan ada pembeli. Dan ini, alhamdulillah semuanya sudah bisa kita amankan. Mungkin begitu. Hukuman sendiri untuk yang produsen sama atau tidak? Baik, kalau ancaman hukumannya sudah tertera, itu sudah jelas berbeda ya kalau untuk pembeli sama penjual. Bagaimana rekan-rekan media? Cukup? Kalau cukup saya ingin memperkenalkan diri. Sudah cukup? Siap. Terbaik. Jadi saya pengen begini. Baik, sebelum kita ngambil sesi foto. Baik, jadi terima kasih. Tentunya dapat kami sampaikan bahwa sebelum kami menjelaskan terkait dengan home industri, kami Sat Narkoba Polres Majalengka, alhamdulillah selama periode bulan Juli telah berhasil melakukan pengungkapan 16 kasus terkait dengan penyalahgunaan dari obat-obatan terlarang. Dari 16 kasus tersebut yang telah berhasil kami ungkap, ada total 16 tersangka yang telah berhasil kami amankan. Yang mana dari ke-16 orang tersangka ini tentunya memiliki peran yang berbeda-beda. 15 orang tersangka ini perannya adalah selaku pengedar. Kemudian 1 orang tersangka seperti tadi yang ditanyakan, ini adalah perannya adalah yang memproduksi maupun home industry untuk tembakau sintetis. Jadi dapat kami sampaikan terkait dengan home industry tersebut, tadi kita sudah jelaskan bersama bahwa telah kami amankan dan kami lakukan penggeledahan. Tentunya sebelum kami melakukan penggeledahan ada teknik yang kami lakukan, yaitu melakukan teknik surveillance. Dan alhamdulillah ketika kami geledah, kami menemukan beberapa barang bukti dan akhirnya kami pun melakukan pengembangan ke tersangka-tersangka lainnya. Kami tentunya mohon doanya dari masyarakat, dukungan dan support dari masyarakat agar pengembangan kami ke depan bisa berlangsung dengan maksimal, dengan hasil maksimal, dan insya Allah ke depan kami akan berupaya untuk memerangi narkoba. Kami berkomitmen untuk menzerokan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kabupaten Majalengka. Kaitan dengan home industry, apakah memang otodidak atau ada yang memang mengajari kemana? Jadi saat ini dapat kami sampaikan terkait dengan
tersangka yang kami amankan saat ini masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut nanti terkait dengan masalah modusnya seperti apa, cara-caranya bagaimana nanti akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Itu sudah berapa lama beroperasinya? Sementara 3 bulan, sudah 3 bulan beroperasi. Ditangkap di mana, Komandan? Ditangkap di Panjikiran, Kapan? tepatnya di 1 bulan yang lalu lah. Mohon maaf, tanggal 25-an. Itu sudah memproduksi berapa kilogram atau beberapa gram? Nah, sampai dengan saat itu sejauh itu mungkin masih melakukan pendalaman seperti itu. Kalau modus penjualannya itu keuntungannya terus perpaketannya berapa itu? Saat ini masih kami lakukan pendalaman, nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita sampaikan. Ancaman hukuman sendiri, Komandan? Jadi dapat kami sampaikan terkait ancaman hukumannya. Ancamannya adalah minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup serta denda 1 miliar rupiah. Kemudian kaitan dengan maraknya peredaran narkotika di Majalengka sekarang ini, apa antisipasi ke depannya sebagai pimpinan Polres? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan antisipasi daripada maraknya peredaran narkoba, khususnya di Kabupaten Majalengka. Tentunya kita sama-sama memahami bahwa fungsi kepolisian ini ada 3. Yang pertama adalah preemptif, yang kedua adalah preventif, yang ketiga adalah represif. Seperti yang rekan-rekan lihat bersama, ini adalah salah satu bentuk kita melakukan tindakan represif, melakukan penegakan hukum yang diungkap oleh Sat Narkoba Polres Majalengka. Terkait dengan antisipasinya adalah tentunya kami melaksanakan fungsi preemptif, yaitu Binmas memberikan penyuluhan-penyuluhan ataupun himbauan, begitu juga dengan jajaran narkoba di Polres Majalengka. Kedepan tentunya kami berkomitmen tidak hanya melakukan penegakan hukum saja, tentunya kita harus juga ada teknik untuk mengantisipasi hal tersebut. Kedepan kami akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, nanti dari jajaran narkoba Polres Majalengka akan memberikan himbauan-himbauan, minimal membawa contoh-contoh dari barang bukti yang sudah kita amankan. Kita perlihatkan kepada anak-anak kita yang mungkin masih berstatus pelajar, agar kiranya jangan mau ketika ada yang menawarkan, disuruh mencoba dan lain-lain. Minimal seperti itu. Itu adalah langkah awal kami untuk melakukan antisipasi daripada peredaran narkoba. Dan yang kedua tentunya kami butuh upaya kolaborasi dan sinergi dari pemerintah daerah setempat tentunya untuk mengantisipasi peredaran narkoba ini. Karena apa? Narkoba adalah bahaya laten bagi kita semua.